إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Di awal khutbah ini, khatib mengingatkan serta mengajak kaum muslimin untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena perlu kita ingat bersama bahwa jumlah hamba yang rajin bersyukur hanyalah sedikit. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ya'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Beramallah kalian wahai Abu Daud dalam rangka kalian bersyukur. Kemudian Allah menyebutkan, dan sedikit dari hamba-hambaku yang syakur, yang rajin bersyukur. Kemudian ma'asyiral muslimin, Khalid juga mengingatkan agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah Jalla Jalaluhu berfirman: "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud ketika ada "ya ayyuhalladzina amanu fa ar'i laha sam'ak", fokuskan pendengaranmu padanya. Imma amrun tu'maru bih aw nahyun tunha an. Karena kalau ada "ya ayyuhalladzina amanu", dua kemungkinan. Bisa jadi dia perintah yang kalian diperintah dengannya, atau larangan yang kalian larang darinya. Allah menyebutkan "ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah", kalau kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan jadikan bagi kalian furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum
wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Maha memiliki keutamaan yang besar. Sidang Jumat kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Patut diketahui bersama bahwasanya talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama, merupakan min ajallit ta'at, di antara ketaatan yang paling mulia, wa afdhalil qurbat, dan di antara perkara-perkara yang dapat mengantarkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya Allah membedakan antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab, yang dapat memikirkan, yang dapat memerlukannya adalah orang-orang yang berakal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggantikan persaksian orang-orang yang berilmu bersamaan dengan persaksian malaikat setelah persaksian Allah Subhanahu wa taala atas wahdaniyatullah. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim." Allah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wal malaikat, demikian pula malaikat bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu demikian bersaksi. Qa'iman bil qist, yang tegak dengan kebenaran. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, zat yang maha perkasa dan bijaksana. Maka kaum muslimin, kapan saja seorang hamba diberikan taufik oleh Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka hendaknya dihadirkan dalam dirinya bahwasanya Allah menginginkan kebaikan darinya. Hal ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dalam agama. Datangnya kita sini, wujudnya kita di ma'had ini dalam rangka menuntut ilmu, maka hadirkan oleh kita bahwasanya Allah ingin kebaikan dari kita. Karena orang-orang yang inginkan kebaikan, Allah buat dia paham di dalam agama ini. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan dengan orang-orang yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hal ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam suratnya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, salakallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka dia mencari ilmu, Allah berikan dia jalan untuk menuju surga. Kenapa demikian? Karena surga dapat dicapai dengan ilmu. Sehingga orang yang mencari ilmu, Allah mudahkan baginya menuju surga. Dan tidak cukup sampai situ, Rasulullah menyebutkan keutamaan lain dari orang-orang yang belajar. Rasulullah menyebutkan, "Wa innal malaikah la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi." Dan sungguh para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka karena ridha terhadap para penuntut ilmu. Kemudian Rasulullah menyebutkan, "Wa
innal 'alim, dan sungguh orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, akan memintakan ampunan bagi dirinya siapa yang di langit dan di bumi, hatta al-hitan wal hitan fi jawfil ma', sampai ikan-ikan yang ada di dalam air mereka akan minta ampunan bagi orang-orang yang berilmu. Kemudian Rasulullah memberi perpisahan antara orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Wa inna fadlal 'alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib, dan sungguh keutamaan seorang alim dibandingkan seorang ahli ibadah ibaratkan bulan di malam purnama dibandingkan bintang-bintang lainnya. Wa innal ulama warathatul anbiya, dan para ulama, para ahli ilmu, mereka itulah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wa dirhama, karena sungguh para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Warathatul ilm, akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir, siapa yang mengambil ilmu tersebut maka dia telah mengambil bagian yang besar. Masyaallah muslimin, perlu kita ketahui bahwasanya menyibukkan diri dengan menuntut ilmu syar'i lebih utama dibandingkan menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Beliau mengatakan wal hasil, dan hasilnya annahum muttafiqun, para ulama sepakat ala anna al-ishtighala bil ilmi afdalu min al-ishtighalat bi nawafil as-shawm was-salat wat-tasbih wa nahwi dzalik, bahwasanya menyibukkan diri dengan ilmu lebih utama dibandingkan seseorang menyibukkan dirinya dengan ibadah-ibadah sunnah dari puasa, salat dan tasbih wa nahwi dzalika min nawafil ibadatil badan, dan lebih utama dari seluruh ibadah-ibadah badan sunnah lainnya. Wa min dalailihi siwa masabab, dan di antara bukti bahwasanya menyibukkan diri dengan ilmu lebih baik selain yang telah disebutkan di pembahasan sebelumnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, beliau menyebutkan anna naf'al ilm, kenapa bisa sibuk dengan ilmu lebih utama dibandingkan sibuk dengan ibadah sunnah. Anna naf'al ilmi ya'ummu sahibahu wal muslimin, hal demikian karena menyibukkan tentang ilmu manfaatnya kembali kepada pemiliknya dan kepada kaum muslimin. Wa li'anna al-ilma musahhih, dan karena ilmu merupakan pengkoreksi, ilmu merupakan pembenar. Fa ghayruhu min al-ibadat muftadirun ilaih wa ya'as. Adapun selain ilmu, ibadah selain ilmu dia butuh pada ilmu dan tidak sebaliknya. Dan kemudian beliau menyebutkan alasan-alasan lainnya di dalam kitab Al-Majmu' tersebut. Oleh karenanya, sidang Jumat rahimahullah, para sahabat, para santri, kita semua yang di sini yang merupakan talibul ilmi hendaknya sungguh-sungguh di dalam ilmu. Karena orang yang keluar dalam ilmu dia dihitung fi sabilillah, dihitung berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam suratnya dan dihasankan olehnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar dalam rangka dia berilmu, maka dia berada di sabilillah, berada di jalan Allah, hatta yarji', sampai dia kembali kepada tempatnya. Oleh karenanya orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam jalan Allah, orang-orang yang berjihad, Allah akan
subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan bagi jalan-jalan kami, dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Berkata Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, ketika memaknai ayat ini beliau mengatakan, walladzina jahadu fi thalabil ilmi lanahdiyannahum subulal amali bih. Barang siapa yang sungguh-sungguh dalam dia berilmu, Allah akan berikan, Allah sungguh akan berikan petunjuk bagi mereka dalam mengamalkan ilmu tersebut. Semoga khutbah pertama ini dapat bermanfaat bagi diri dan kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya serta hidayahnya agar istiqamah di dalam ilmu syar'i. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Sedaya para ilmu rahimani wa rahimakumullah. Seorang talib ilmi, penuntut ilmu syar'i, hendaknya dia memiliki himmah, memiliki tekad yang kuat dalam meraih apa yang diinginkan, dan cara meraih hal tersebut terkumpul pada 3 perkara. Yang pertama, hendaknya seorang talib ilmi memiliki al-hirs ala ma yanfa', semangat terhadap apa-apa yang bermanfaat. Famata wuffiqa al-'abdu ila ma yanfa'uhu yahris alaih. Kapan saja seseorang diberikan taufik untuk dia mendapatkan hal yang bermanfaat, maka hendaknya dia bersemangat di atasnya. Yang kedua, hendaknya dia senantiasa isti'anah, dia senantiasa meminta tolong kepada Allah. Karena seseorang ketika dia ingin sesuatu tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan baginya, maka hal tersebut tidak terjadi dirinya. Kita ingin hafal Al-Quran, maka isti'anah minta tolong kepada Allah. Kita ingin dapat membaca kitab-kitab ulama, isti'anah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Kita ingin dapat memahami dan membaca kalam-kalam salaf, maka kita isti'anah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata seorang penyair, idza lam yakun 'aunun min Allah lil fata fa awwal ma yajri 'alaihi ijtihaduhu. Kalau seandainya tidak ada pertolongan dari Allah bagi seseorang, maka yang pertama kali berita adalah kesungguh-sungguhannya. Dan yang ketiga, agar seseorang dapat menggapai apa yang diinginkan adalah adamul ajiz an bulughil bughyatin. Jangan pernah merasa lemah untuk mencapai apa yang diinginkan. 3 hal tadi, semangat terhadap yang bermanfaat, meminta tolong kepada Allah, dan tidak merasa lemah, terkumpul dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jiz. Rasulullah, semangat engkau terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wa la ta'jiz, dan janganlah engkau merasa lemah. Semoga khutbah siang ini bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan semangat kita lebih lagi untuk berilmu terlebih. Kita masih di awal tahun ajaran ini. Kencangkan semangat, kencangkan sabuk kita, kuatkan semangat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita di dalam berilmu syar'i. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin
بدأ فيه بنفسه وذل بملائكته المسبحة المكرمة قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولمن سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وحصن فروجنا وطهر قلوبنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا وسددنا يا أكرم الأكرمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون